Oke, di video kali ini kita akan sama-sama belajar sebuah command line di Linux yang biasa digunakan untuk mencari sebuah pattern di file, di plain text file gitu. Nama command line-nya itu adalah grep. Mari kita mulai saja. Dan belajar dari video saya sebelumnya, jadi di video kali ini saya udah menyiapkan kira-kira materi apa aja yang akan kita pelajari. Biar, pas nanti pelaksanaannya tidak banyak ngelantur kemana mana gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, ada sedikit disclaimer ya. Jadi, eee, antara grep yang terinstall di Linux, yang biasanya itu adalah GNU grep, dengan grep yang by default terinstall di macOS, yaitu grep versi BSD, itu ada sedikit perbedaan gitu ya. Perbedaannya di mana? Jadi kalau dari materi yang 11 materi ini, kira-kira perbedaannya ada di materi 10 dan 11 ini ya. Jadi perbedaannya ada di bagian regular expression, yang saya tahu di versi yang di macOS itu tidak support, eee, opsi yang min P besar ini, tapi bagian min E ini kayaknya sama persis, bagian G-nya saya kurang tahu. Jadi kira-kira ada sedikit perbedaan di bagian, regular expression-nya. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan kerja di macOS, terus tiba-tiba mendapat contoh-contoh regular expression ternyata kok nggak jalan. Mungkin contoh yang ada di internet itu memang diperuntukkan untuk yang, eee, versi GNU Grep gitu. Jadi di situ aja. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa memang ada perbedaan dan ya mudah-mudahan nanti nggak kaget lagi kalau kenapa nggak jalannya gitu ya. Tapi kalau dari materi ini saya tegaskan lagi untuk yang 1 sampai 9 ini harusnya kurang lebih sama. Oke, kita mulai aja. Jadi grep ini digunakan untuk mencari pattern di file plain text gitu ya. Pattern ini bisa berbentuk kata atau words gitu ya, atau bisa berbentuk frase atau kalimat yang terdiri dari beberapa kata, atau bisa juga berbentuk, eee, sesuatu yang lebih kompleks, misalkan regular expression gitu. Jadi, pattern itu terdiri dari 3 itu ya. Untuk yang pertama kita coba dulu dengan hal yang mudah aja, kita cari menggunakan, kata gitu ya. Di sini saya punya beberapa file untuk, pengetesan pencarian kata. Salah satunya adalah mox.data.txt ya. Isinya kira-kira seperti ini. Nah ini ada first name, last name, email, sama IP address. Ini datanya bohongan ya, hasil mockup gitu. Mari kita mulai. Misalkan kita mau mencari apakah ada kata mamang gitu ya, di file mockup itu ya, mockup.data.txt gitu. Oh, ternyata ada. Jadi match di alamat emailnya ini, gmail@mamang.com gitu. Terus, kalau kita nyarinya misalkan Mamang DevOps gitu ya, ada nggak ya kira-kira? Oh nggak ada, gitu. Eee, Kalau di file lain, di file yang ini, oh ternyata ada di file yang satunya lagi gitu, Mamang DevOps gitu. Kita coba lagi ya, kita cari dengan grep cecep misalkan di mockdata, ada gitu. Nah ini teman-teman bisa perhatiin ya, di sini ini case sensitif ya. Jadi kalau saya nyarinya cecep dengan huruf kecil semua, yang match-nya itu yang di bagian yang huruf kecil ini, di bagian sini nggak match gitu. Jadi kalau
kita masuk ke pertanyaan nomor 2, mencari pattern secara case insensitive. Itu caranya kita nambahin option min i gitu. I cecep misalkan mock data txt. Nah, di sini match di dua-duanya, match di bagian yang huruf besarnya dan match juga di huruf kecilnya. Sama juga kalau kita nyari mamang gitu ya. Gitu. Ini match-nya di huruf yang ada huruf kapitalnya dan huruf kecil semua juga match gitu. Terus bagaimana kalau kita mau mencari di beberapa atau banyak file gitu. Bisa contohnya kita mau cari, ini kan ada mock datanya itu ada 3 file ya. Nah, kita akan cari di semua file yang awalnya mock data misalkan. Grep cecep misalkan. Mock data bintang gitu. Ini globing ya di cell. Nah, ini kalau kita nyari di banyak file, by default dia akan memunculkan nama file yang match-nya. Setelah itu baris yang match dengan string yang kita cari. Jadi nama filenya akan dimunculkan. Kita coba lagi ya, kalau kita pakai mamang misalkan. Sama. Atau cecep ke semua bintang gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kita ada folder data. Tapi begitu kita cari cecep bintang doang, folder datanya itu nggak dicari gitu. Jadi yang dicarinya itu cuma file yang ini aja gitu, yang ada di satu folder ini. Tapi ke dalamnya tidak dicari gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana caranya kalau kita ingin mencari secara rekursif ke dalamnya gitu. Jadi bisa caranya kita tambahkan opsi min R gitu. R kecil ya. R besar juga bisa, tapi nanti ada bedanya. Nah, di sini kelihatan dia ada match di file data warga kos Jalan Mawar, ada di file mockdata txt sama mockdata txt.bak gitu. Ada di 3 file. Kalau kita menggunakan min R-nya tapi pakai huruf besar, nah ini match-nya jadi nambah, jadi ada di 4 file. Mari kita lihat bedanya apa. Jadi di dalam sini, di dalam folder data ada 2 file. File yang pertama, file yang pertama, maaf. File yang pertama file biasa. File yang kedua adalah symlink ke file lainnya gitu di luar folder ini gitu. Nah, bedanya antara min R, grep min R kecil dengan grep min R besar adalah kalau grep min R besar itu file yang bentuknya symlink pun akan di search. Jadi file yang bentuknya symlink akan di follow dan di search gitu. Tapi kalau yang R kecil, yang symlink diabaikan, nggak akan di search gitu. Jadi itu ya bedanya antara min R besar dengan min R kecil. Oke, jadi kita udah nyampe ke bagian nomor 4. Nah, sekarang kita akan bukan nyari, kita akan menggunakan grep. Tapi kalau tadi kan menggunakannya untuk menampilkan bagian yang match. Nah, ini bagaimana kalau kita mau menampilkan yang tidak match. Jadi kalau tadi saya menampilkan grep cecep misalkan match mock. Ini yang dimunculkan ada baris yang ada kata cecepnya. Nah, kalau ini artinya kita menampilkan yang selain ini gitu. Itu caranya bagaimana? Pakai perintah grep min v. V-nya v kecil ya. Kalau v besar itu version kayak gini. Kalau v kecil, terus pattern yang mau kita carinya apa? Misalkan cecep gitu ya. Nama filenya. Akan dimunculkan entry yang lain selain yang mengandung kata cecep gitu. Terus gunanya buat apa kira-kira?
Nah, kalau saya biasanya menggunakan minv ini untuk memfilter, ini ya, memfilter kata-kata yang menurut saya berisik atau noise. Contohnya gini, saya grab Mamang misalkan bintang, terus pakai min R gitu. Wah, ternyata ini match di Mamang.txt-nya itu banyak banget yang match gitu. Jadi saya pengen ngefilter bagian yang ini gitu. Caranya ya gampang kayak gini, kita piping lagi ke grab minv mamang.txt gitu. Maka yang match dengan mamang.txt-nya akan kita buang gitu. Nah, ternyata yang match itu cuma ada di 4 file ini gitu. Termasuk dan kelimanya file mamang.txt ini. Cara lain untuk itu mungkin bisa juga pakai exclude ya. Exclude, tapi ini konsepnya berbeda sih. Mamang.txt misalnya. Kalau exclude kayak gini, benar-benar nggak dicari gitu. Jadi file mamang.txt-nya itu diabaikan dan dia akan nyari di file yang lain gitu. Oke, kita udah sampai ke poin nomor 5. Sekarang poin nomor 6. Bagaimana cara menampilkan line number gitu. Jadi kalau tadi kan kita grab kayak gini, cecep misalkan mock data txt, ini cuma match barisnya doang. Tapi kita nggak dikasih tahu ini sebetulnya match di baris keberapa gitu. Sebetulnya ketemunya di baris keberapa gitu. Nah, kalau ingin kita menunjukkan barisnya, kita tambahkan opsi min n gitu. Maka akan muncul baris keberapanya. Gunanya buat apa? Ya kita bisa langsung loncat ke situ gitu, ke baris itu. Misalkan kalau pakai Vim bisa pakai kayak gini, 951 nama filenya misalkan. Maka otomatis kita ada di baris nomor 951 ini, loncat gitu langsung ke sana. Gitu. Oke, itu udah ya sampai line number. Nomor 7 sekarang kita berbicara soal konteks gitu. Jadi konteks itu apa? Jadi misalkan kalau teman-teman masuk ke directory data, contohnya saya melakukan git diff misalkan ya. Nah, konteks itu yang ini nih. Yang ini kan perubahan yang saya lakukan. Nah, ini adalah eh, surrounding-nya gitu. Jadi sekelilingnya yang tidak berubah tapi nempel di bagian ini. Nah, itulah konteks gitu. Kita balik lagi. Jadi kalau kayak tadi, misalkan kayak Vim tadi ya, Vim. Nah, konteks itu adalah bagian yang ini selain yang match tadi, yang cecep tadi, yang ini entah berapa baris ya, kita pilih aja mau berapa baris. Nah, itulah konteks itu. Caranya di grab itu cecep misalkan mock data.txt. Kita bisa pakai opsi min A untuk after, jadi setelahnya, baris di bawahnya. Atau min B untuk before, jadi baris sebelumnya. Nah, masukkan jumlah baris yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita mau nampilkan 3 baris misalkan. Setelah yang match gitu. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini baris yang match-nya. Nah, yang 3 lagi ini adalah konteksnya gitu. Jadi kita mau munculkan afternya 3 baris gitu. Bagaimana kalau yang before? Ya tinggal diganti min B gitu. Kan yang muncul adalah salah. Min B. Maka yang muncul adalah 3 baris di sebelumnya. Kalau mau dua-duanya ya digabungkan aja. Min B3, min A3. Ini bebas ya, mau A-nya di depan, B-nya di belakang, atau A-nya di belakang, boleh gitu. Kayak gini. Ini artinya kita munculkan before-nya 3, terus after-nya juga 3 gitu. Jadi ini konteks gitu. Dan kalau angkanya sama, before dan after itu angkanya sama, kita bisa pakai shortcut sih sebetulnya. Jadi bisa pakai min C 3. Ini hasilnya juga sama. Jadi di sini before-nya 3, after-nya juga 3. Jadi min C itu untuk konteks gitu.
Terus kalau kita lihat di sini kan kayak nggak ada guna gitu ya nampilin konteks itu. Buat apa gitu konteks itu. Nah, kalau teman-teman pernah berhubungan dengan programming Java misalkan ya, itu kalau dia ada error biasanya mengeluarkan stack trace gitu. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, ini sini ada satu baris stack trace. Saya kecilin dulu ya fontnya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini satu baris stack trace gitu ya. Nah, kalau kita nge-match di sini doang, ya munculnya cuma ini aja gitu. Padahal informasi di bawahnya itu eee, berguna untuk proses debugging kita gitu. Padahal ini bagian dari error tadi gitu, informasi tambahan dari error tadi yang berbentuk stack trace tadi gitu. Nah, jadi kalau di situ misalkan saya nge-grab exception ke log_spline.log, ini cuma muncul satu baris doang. Tapi kalau kita pakai min a, misalkan berapa, 5 gitu ya. Nah, ini yang konteks di bawahnya ini cenderung lebih berguna gitu untuk proses debugging-nya itu. Jadi contoh penggunaan konteks itu salah satu yang berguna adalah kalau kita pas waktu mencari error dan kita ingin ngelihat errornya itu berkaitan dengan apa gitu. Pakai konteks ini ya. Biasanya kalau exception kan eee, konteksnya itu ada di bawahnya. Jadi kita nggak perlu pakai min b karena yang di atasnya mungkin tidak begitu, apa namanya, tidak begitu penting. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tahu, nih sebelum error ini kejadian ada apa sih sebetulnya gitu, bisa jadi ambil min min B juga misalkan, min B5 gitu. Tapi khusus di log ini karena ini lognya saya bikin sendiri bukan log asli gitu ya, jadi itu nggak nyambung banget, ini kan tanggalnya juga jauh gitu. Oke, jadi kita udah sampai ke konteks gitu. Sekarang kita ke bagian nomor 8. Nah, sebelum ke sana, saya ingin menunjukkan bahwa grep yang saya gunakan ini sebetulnya sudah ada tambahan opsi by default gitu, karena saya pakai alias. Nah, jadi di sini ada aliasnya min color auto gitu, terus exclude dir ini gitu. Jadinya, eee, walaupun tadi saya masuk ke directory data, ngeset by default, semua file gitu ya, yang git-nya ini tidak akan pernah di-search gitu, karena saya udah masukin exclude dir-nya ini gitu. Coba ya sekarang saya buang aliasnya. Alias grep misalkan. Alias grep, udah nggak ada kan. Kalau saya grep min r misalkan cecep bintang gitu. Ini ada di mana? Ke sini salah. Nah, gitu. Nah, di dalam folder data itu kan ada folder .git. Dia akan cari juga dan ternyata ada yang match gitu. Padahal buat untuk keperluan saya, ya ini nggak penting gitu, karena yang sini tuh file internalnya Git gitu ya, bukan sesuatu yang pengen saya cari. Jadi harusnya itu harusnya saya exclude aja gitu. Exclude dir sama dengan .git misalkan gitu. Maka gitnya tadi tidak akan kita baca, jadi udah di-exclude duluan gitu. Nah, tadi kalau teman-teman lihat tadi ya, dari yang saya contoh di alias tadi, sekarang begitu aliasnya dihilangkan, di sini yang match itu nggak muncul lagi ya warnanya gitu. Karena saya nggak masukin min color sama dengan auto tadi gitu. Kalau dimasukin itu muncul lagi warnanya. Sekarang saya balikin ya ke konfigurasi awal. Nah, jadi by default ini bawaan dari Oh My ZSH kayaknya ya. Karena saya nggak ngeset ini secara langsung ya. By default ini udah ditambahkan bukan config ya, opsi color auto sama exclude dir yang isinya kebanyakan ini apa namanya, version control gitu. Ini kayak Bazaar, CVS, Git, terus ini adalah Mercurial, misalkan ini SVN.
atau ini kalau ini bukan sih. Ini harusnya editor ya, IntelliJ EDIA gitu. Nah, ini sebetulnya yang version control ini memang harusnya bukan file yang kita cari sih, karena itu internal file untuk keperluan version control. Jadi sebetulnya kita nggak butuh untuk nyari situ. Maka ide bagus untuk meng-exclude ini gitu. Jadi kalau teman-teman mau clean grabnya dan lebih cepat ya, karena kalau git-nya gede gitu kan, misalkan historinya gede, ya butuh waktu juga untuk nge-search-nya gitu. Jadi bikin alias seperti ini tuh ide bagus gitu ya. Kalau di Ubuntu, ini kan di Ubuntu default-nya bash ya. Aliasnya itu by default ini, color auto. Jadi sebetulnya udah akan muncul juga sih warnanya itu juga, karena by default aliasnya adalah color auto. Tapi kalau misalkan teman-teman di Linux-nya yang berbeda, nggak ada itu, sebaiknya menurut saya pakai alias yang tadi, yang seperti ini ya. Biar bagus gitu ya hasilnya. Oke, itu udah sampai ke nomor 9. Sekarang kita masuk ke nomor 10. Nah, ini agak sedikit apa ya namanya? Sedikit kompleks gitu karena kita akan melakukan search dengan regular expression gitu. Nah, untuk contoh di nomor 10 ini saya akan melakukan pencarian seperti ini. Saya akan melakukan pencariannya di file yang lain. Les mamang txt. Nah, di sini saya punya file isinya mamang terus random number dengan DevOps misalkan gitu. Nah, saya ingin mencari misalkan kata mamang terus dua digit, bukan dua digit, dua number gitu. Cuma dua doang. Terus DevOps gitu misalkan, DevOps gitu. Nah, saya ingin mencari yang match seperti ini. Angkanya boleh berapa aja di sini tapi cuma dua nomor doang gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus pakai regex misalkan. Nah, untuk regex itu untuk match number itu caranya seperti ini. Digit salah. Digit mamang stack misalkan. Nah, ini kan match di semua number di sini kan gitu. Berarti kalau kita mau match mamang dengan number, kita tulis mamang di depannya, mamang number gitu. Nah, karena kita baru sampai di sini match-nya, ya udah berhenti gitu. Kalau mau lanjut ke belakang harus ditambahin lagi. Di sini tuh harus pakai plus gitu. Jadi match atau match selanjutnya sampai dia nggak match gitu. Truk, loh kok nggak jalan? Ternyata by default di apa namanya Grab itu kita itu pakainya basic regex gitu ya. Nah basic regex itu karakter-karakter yang seperti ini, tanda tanya, plus, kurung kurawal, terus tanda pipe kayak gini, terus ini apa namanya, kurung buka, kurung tutup gitu ya. Itu dianggap sebagai karakter biasa, jadi tidak akan dianggap sebagai karakter regex gitu. Gimana caranya kalau kita pingin itu jadi karakter regex? Kita harus escape. Escape-nya apa? Pakai tanda backslash. Nah, kalau pakai backslash ini bakal jalan. Nah, ini kan match sampai belakang ya. Gitu. Nah, terus kalau pakai min E, kebalikannya. Kalau min E, yang plus ini udah dianggap sebagai kata yang, bukan kata, karakter yang bagian dari regex gitu. Jadi nggak perlu kita escape lagi kalau pakai min E gitu. Gitu. Sekarang saya pakai min E aja ya, karena lebih mudah. Saya pingin ambil mamang sama dua digit gitu deh. Berarti dua digit itu digrupinnya kayak gini. Dua, kayak gini. Udah, dapat. Dan saya harus bikin /b gitu untuk boundary. Jadi yang match-nya itu cuma yang dua digit aja gitu. Kalau ini mau dijalankan di yang bukan min E, nah yang biasa,
Ini yang kurung-kur awalnya harus di-escape ya. Kalau yang B-nya ini nggak usah. Nah, kayak gitu. Jadi ngerti ya perbedaannya? Kalau yang biasa, kalau ada kata karakter-karakter seperti ini, itu harus di-escape. Kalau di yang E nggak perlu. Jadi harusnya sih kalau di yang pakai min E itu lebih lebih pendek ya, karena yang escape-nya itu jadi nggak perlu. Terus yang terakhir nih, ini ada min P besar gitu. Nah, min P besar itu artinya apa? Jadi kalau min P itu ini pakai PAL compatible regex gitu. Jadi kalau kita mau nyari yang seperti ini, bisa pakai format seperti ini akan jalan. Atau kita bisa pakai singkat gitu. Kan di yang PAL itu untuk insert digit itu bisa pakai kayak gini. Slash D gitu. Backslash D gitu. Nah, ini match semua digit. Jadi kalau tadi kita mau match Mamang gitu. Mamang D gitu kan. Kalau 2 digit kita bukan grouping ya. Occurrence-nya gitu ya. Kemunculannya 2 kali. Seperti ini caranya. Ini akan match 2. Terus kita harus pakai slash B untuk boundary word gitu. Jadi cuma kata yang 2 aja, nggak match yang sebelahnya gitu. Kayak gitu. Nah, itu kira-kira beda dari basic regex, extended regex, sama PAL compatible regex di Grep gitu. Nah, ketika teman-teman sekarang udah tahu kayak gini, ya udah cara pemakaiannya nanti akan lebih gampang gitu. Kalau sintak regexnya mah ya memang kalau jarang make ya pasti sering lupa ya, jadi nggak apa-apa gitu. Tapi intinya teman-teman tahu bahwa ada 3 jenis regex di Grab itu regex yang basic, yang extended sama yang PAL compatible. Tinggal dicari aja di internet gitu, apa namanya, sheet-sheet-nya gitu, yang basic yang seperti apa, yang extended seperti apa, yang PAL itu bentuknya seperti apa. Oke, jadi intinya untuk materi hari ini, di video ini udah selesai. Tapi seperti biasa, saya ingin menambahkan informasi intermezzonya gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang nggak mau lihat intermezzo bisa stop di sini. Nah, saya pengen ngeliatin ini sih sebetulnya. Jadi, Grab ini itu dibikin oleh siapa gitu. Nah, itu yang saya pengen menarik gitu, yang saya tertarik itu pengen lihatnya itu. Jadi Grab itu original authors-nya itu adalah Ken Thompson gitu. Jadi si Ken Thompson ini ya seangkatan sama Dennis Ritchie gitu ya, yang ngebikin Unix gitu. Sama-sama juga di apa namanya, eee, Bell Labs gitu ya. Dan eee, sama juga deket juga sama si yang bikin AWK, ini nih, beliau ini Profesor Brian Kernighan. Jadi kalau di video sebelumnya saya sempat bilang bahwa AWK itu nama A, W, dan K-nya itu diambil dari inisial nama pembuatnya ya. Nah, beliau ini adalah salah satu pembuat AWK. Ini Profesor Brian Kernighan gitu ya. AWK itu diambil dari ini. Nah, untuk Grab, nah penamaan Grab itu sebetulnya bukan diambil dari nama, tapi dari sintaks gitu. Dari sintaks gitu. Nah, teman-teman nanti bisa lihat video ini, menarik juga nih. Jadi asal-usul kata Grab itu dari mana gitu. Nah, ini eh, di sini si Profesor Brian Kernighan itu menjelaskan asal-usul Grab itu. Nanti linknya saya tulis deh di deskripsi video. Dan kalau teman-teman penasaran wajahnya yang bikin Grab itu seperti apa, nah di sini di video sebelumnya, di video yang lain ada juga apa namanya, bukan diskusi sih, wawancara antara Profesor Brian Kernighan sini, which is itu temennya Ken Thompson ini, di suatu acara gitu. Nah, dia yang wawancara,
Nah, ini event-nya tahun 2019, Mei 2019, berarti belum lama ya, 2 tahun yang lalu. Nah, kira-kira beliau-beliau ini sekarang ya muka-mukanya masih udah seperti ini, udah sangat sepuh ya, umurnya udah 78, hampir 80 gitu. Jadi mudah-mudahan mereka berumur panjang dan tetap sehat ya, gitu ya. Oke, itu intermezzonya dan ya sudah, videonya sampai sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.